Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah taksonomi tumbuhan akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Caryophyllaceae. Nah, kelompok kami itu terdiri dari saya Ida Hayu Lestari NIM 2, Kurotu Aini Fatimatu Zahro NIM 22, dan Elok Faikoh NIM 35. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke materi ya. Apa sih itu Caryophyllaceae? Caryophyllaceae termasuk dalam Magnoliophyta atau Angiosperma yang merupakan kelompok tumbuhan yang alat perkembangbiakan generatifnya itu berupa bunga. Nah, subkelas Caryophyllaceae ini memiliki ciri-ciri diantaranya yaitu sebagian besar itu merupakan herba dan beberapa suku tumbuhannya itu sukulen dan halofit. Selain itu, perhiasan bunga secara morfologi itu lebih kompleks dan beragam. Nah, di sini nanti kami akan membahas 5 famili dari Caryophyllaceae. Yang pertama ada famili Caryophyllaceae. Contohnya itu ada Dianthus plumaris. Nanti kita akan membahas satu-satu per spesies ya. Yang kedua ada famili Portulaceae. Contohnya ada Thalinum sp. Yang ketiga ada famili Amarantaceae. Contohnya ada Alternanthera brasiliana dan Amaranthus sp. Yang keempat ada famili Cactaceae, contohnya ada Apuntia vulgaris dan Epiphyllum sp. Dan yang kelima ada famili Nyctaginaceae, contohnya ada Bougainvillea spectabilis. Nah, langsung saja kita akan membahas yang pertama yaitu ada Dianthus plumaris. Nah, klasifikasi dari Dianthus plumaris yaitu kingdomnya Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Caryophyllaceae, ordo Caryophyllales, famili Caryophyllaceae, genus Dianthus dan spesies Dianthus plumaris. Dianthus plumaris ini merupakan tumbuhan yang berasal dari famili Caryophyllaceae. Nah, Dianthus plumaris memiliki daun tunggal dengan pertulangan daun brachydodromaeus dan duduk daunnya itu berhadapan berseling. Memiliki perbungaan tunggal di mana terdapat pistilum yang lepas-lepas dan stigma bercabang di setiap bunganya. Selain itu, bunga dari Dianthus plumaris ini memiliki kalik dan korola yang lepas dengan ovarium superum. Dianthus plumaris ini memiliki ciri khas nodusnya itu mengembang dan kordla bergigi. Yang kedua yaitu kita akan membahas mengenai Thalinum sp. Klasifikasi dari Thalinum sp yang pertama kingdomnya itu Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelasnya Caryophyllaceae, ordo Caryophyllales, famili Portulaceae, genus Thalinum dan spesies Thalinum sp. Thalinum sp ini merupakan tumbuhan yang tergolong herba. Mengapa tergolong herba? Karena tidak ditemukannya jaringan kayu pada batang Thalinum sp ini. Selain itu, Thalinum sp memiliki percabangan simpodial, memiliki bunga yang sangat kecil yang terdapat di bagian terminal batang. Nah, kemudian Thalinum sp ini juga memiliki jenis bunga yang majemuk. Hal ini ditandai dari satu batang itu keluar lebih dari satu bunga ya. Selain itu memiliki daun yang tebal sehingga Thalinum sp ini tergolong ke dalam tumbuhan yang sukulen. Dan pertulangan daunnya adalah brachydodromaeus. Ukuran bunganya itu sangat kecil tetapi korola dan kaliksnya ini masih terlihat dengan jelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kurotu Aini Fatimatu Zahro NIM 22 akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Indah, yakni mengenai spesies Alternanthera brasiliana. Nah, ini dapat dilihat gambarnya. Kemudian klasifikasi dari tumbuhan Alternanthera brasiliana yaitu kingdomnya Plantae, subkingdomnya Tracheobionta, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, subkelasnya Caryophyllaceae, ordonya Caryophyllales, familinya Amarantaceae, kemudian genusnya Alternanthera, dan nama spesiesnya yaitu Alternanthera brasiliana L. Kemudian Alternanthera ini merupakan tumbuhan yang berhabitus semak, dikarenakan batang dari tumbuhan ini itu sedikit berkayu.
Kemudian batangnya itu biasanya berwarna merah, hijau, atau ungu. Nah, dapat dilihat ya pada gambar, di sini berwarna agak ungu, kemudian di sini juga agak campur kehijauan gitu. Ya, kemudian tumbuhan ini tuh memiliki persabangan batang yang simpodial karena pada batang tanaman ini itu batang utamanya sulit dibedakan antara batang utama dengan batang cabangnya. Jadi tumbuhan ini disebut persabangannya disebut sebagai batang simpodial. Kemudian pada tanaman ini itu terdapat bulu halus saat remaja. Namun seiring bertambahnya usia, bulu-bulu halus tersebut permukaan pada tanaman ini itu menjadi licin, sudah tidak berbulu lagi seperti itu. Kemudian bunganya itu berwarna vanila. Nah, seperti pada gambar, ini warnanya putih, putih-putih vanila ya, yang agak kekuningan di bagian bawahnya. Terus kemudian ukuran pada bunganya itu sangat kecil, yang menyerupai pom-pom. Nah, yang menyerupai pom-pom, di mana ukuran bunga ini itu sekitar 12 sampai 6 mm dikali 10 sampai 12 mm. Jadi sangat kecil ya bunganya. Nah, bunga tadi itu tersusun di atas daun yang bercabang, seperti pada gambar itu yang tertera. Kemudian daun pada tanaman ini itu berwarna ungu bercak atau ungu yang kemerahan bercahaya. Nah, dapat dilihat dari gambar yang ini itu bunga, pada daunnya itu agak silau ya karena warnanya ungu yang agak bercahaya. Kemudian buah coklatnya itu sangat kecil dan berisi satu biji yang biasanya tersembunyi di dalam bagian bunga yang lebih tua. Nah, jadi pada bunga yang lebih tua itu di dalamnya dapat ditemukan biji. Bijinya itu warna coklat yang sangat kecil. Next, kemudian ada spesies Opuntia vulgaris. Jadi Opuntia vulgaris ini merupakan kaktus yang gepeng ya, atau kaktus pipih. Nah, untuk klasifikasi dari kaktus Opuntia vulgaris ini, kingdomnya Plantae, divisinya Magnoliophyta, kemudian divisinya superdivisinya Spermatophyta, kelasnya Magnoliopsida, subkelasnya Caryophyllaceae, ordonya Caryophyllales, familinya Cactaceae, terus genusnya Opuntia, spesiesnya Opuntia vulgaris Mill. Terus kemudian untuk mengenai deskripsi dari tanaman Opuntia vulgaris ini merupakan tumbuhan yang berhabitus herba ya, karena di dalamnya itu mengandung air atau lunak ya. Atau bisa juga disebut sebagai tergolong tanaman sekulen. Nah, ini yang ada di bawah ini, tanaman sekulen atau herba ya. Karena kalau kita patahkan tanaman tersebut, maka di dalam tanaman tersebut itu mengandung air atau lunak. Kemudian tanaman Opuntia vulgaris ini termasuk tumbuhan perennial, yaitu tumbuhan yang dapat bertahan atau dapat tumbuh selama bertahun-tahun. Ya, jadi tumbuhan ini itu termasuk tumbuhan yang menahun, jadi disebut sebagai tumbuhan perennial. Kemudian akar dari tumbuhan ini itu berakar serabut dan memiliki percabangan batang monopodia. Kemudian arah tumbuh batangnya itu tegak lurus ke atas. Dan batangnya itu berbentuk pipih cladodia, dapat dilihat pada gambar, bentuk batangnya itu pipih ya, dengan permukaan yang licin dan berduri. Nah, untuk daun pada tanaman Opuntia vulgaris ini merupakan duri, karena duri tersebut itu sebagai modifikasi ya, sebagai modifikasi dari daun ya. Kemudian bunganya itu relatif besar dan duduk di bantalan daun. Nah, dapat dilihat pada gambar yang bawah itu bunganya duduk di bantalan-bantalan daun ya, daun pada durinya. Kemudian selanjutnya ada Epiphyllum sp, mohon maaf. Nah, untuk klasifikasi dari Epiphyllum sp ini, kingdomnya itu Plantae, divisinya Angiosperma, terus ordonya Caryophyllales, familinya Cactaceae, subfamilinya Cactodiae, terus bangsanya Hylocaria, genusnya Epiphyllum, spesiesnya Epiphyllum oxypetalum. Nah, untuk mengenai deskripsinya, tanaman ini itu termasuk genus dari tanaman epifit di spesies kaktus keluarga Cactaceae. Nah, kemudian
daunnya itu berbentuk pipih bergelombang tanpa duri. Meskipun dia itu masih satu keluarga dengan tanaman kaktus ya, cactaceae tadi, tetapi daunnya itu tidak termodifikasi menjadi duri seperti itu. Jadi daunnya itu berbentuk pipih, bergelombang dan tanpa duri. Kemudian gelombang pada daun ini itu berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tunas-tunas baru. Nah, sedangkan bunga dari tanaman ini itu jarang mekar dan hanya mekar ketika malam saja. Dan saat fajar tiba, bunganya itu sudah menjadi layu. Jadi bunga ini itu mekar khusus pada saat malam hari saja, sekitar jam 11 sampai jam 12 seperti itu. Kemudian buah dari tanaman ini itu berbentuk bulat dengan biji yang berwarna hitam pekat. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Elo. Terima kasih. NIM 35 selanjutnya yaitu Amaranthus. Klasifikasinya seperti yang tertera di layar, Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta. Dari famili Amarantaceae, genus Amaranthus dan spesies Amaranthus pinosus. Tumbuhan Amaranthus ini atau biasa disebut dengan bayam, mempunyai habitus berupa herba. Sifat batang Amaranthus yaitu lunak dan berair dengan pola percabangan monopodial, yaitu percabangan di mana batang pokoknya tampak lebih jelas karena ukurannya yang lebih besar daripada cabangnya. Batang Amaranthus berwarna hijau dengan sedikit kemerahan. Pada bagian pangkal batang polos dengan sedikit berambut pada bagian atas dan juga memiliki duri. Kemudian jenis perakaran Amaranthus yaitu akar tunggang. Daun Amaranthus yaitu daun tunggal yang letaknya berseling-seling, memiliki bentuk daun yang bundar telur, memanjang, mempunyai tepi daun yang rata, kadang beringgit. Bunga dari Amaranthus ini berada di ketiak daun dan berbentuk bulir berwarna hijau keputihan. Alat reproduksi yang dimiliki oleh tanaman bayam atau Amaranthus ini umumnya dilakukan secara generatif atau dengan biji. Kemudian yaitu tanaman bougainville spectabilis. Klasifikasi Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Caryophyllales, famili Nitaginaceae, genus Bougainville, spesies Bougainville spectabilis. Bougainville spectabilis ini juga biasanya disebut bunga kertas. Biasanya disebut bunga kertas karena pada tanaman bougainville ini mempunyai seludung bunga yang tipis, yang sifatnya seperti kertas, tipis seperti kertas. Bunga asli pada bougainville ini bentuknya tabung, biasanya berwarna putih dengan panjang sekitar 2 cm. Jadi yang sering kita lihat berwarna pada tumbuhan bougainville yang memiliki warna-warna yang beragam seperti ungu, merah. Nah, itu merupakan seludung bunga, bukan bunganya. Bunga yang aslinya itu yang ada di dalamnya, yang warnanya putih, yang bentuknya agak seperti tabung, memanjang. Bunga pada tanaman bougainville ini jenis bunga majemuk. Nah, seludungnya biasanya berwarna yang bermacam-macam, beraneka ragam. Nah, bougainville ini termasuk tanaman yang habitusnya perdu, yang dimana batangnya berkayu, lalu bentuknya bulat dan beruas. Perakaran dari bougainville ini merupakan akar tunggang yang cabangnya melebar ke segala arah. Tanaman bougainville ini mempunyai 3 bentuk daun.
Ada yang melebar, ada juga yang memanjang, dan juga ada yang semi bulat. Tanaman bougainville ini juga memiliki buah jenis buni. Kemudian bagian dikotomi konsep dari Caryophyllaceae, yaitu angka 1 mewakili dari Dianthus plumaris, angka 2 mewakili dari tanaman Thalinum, angka 3 mewakili dari Alternanthera, 4 Oputia, 5 Epiphyllum, 6 Amaranthus, dan yang terakhir 7 Bougainville. Yang pertama, bagian yang pertama yaitu dibagi antara habitus herba dengan habitus yang tidak herba. Habitus tidak herba yaitu dari tanaman bougainville dan tanaman Alternanthera. Selain itu merupakan tanaman berhabitus herba. Kemudian 2A simpodial, 2B monopodial. Dibagi bagian percabangan simpodial dan monopodial. Untuk percabangan simpodial yaitu tumbuhan Dianthus plumaris, Thalinum, dan juga Epiphyllum. Untuk percabangan monopodial yaitu tumbuhan Opuntia dan tumbuhan Amaranthus. Kemudian pembagian selanjutnya 3A akar tunggang, 3B akar serabut. Akar tunggang dari tumbuhan bougainville, sedangkan akar serabut yaitu tumbuhan Opuntia. Kemudian pembagian 4A dan 4B. 4A daun membulat, 4B daun tidak membulat. 4A daun membulat yaitu tanaman Thalinum, 4B tanaman Dianthus plumaris dan tanaman Epiphyllum yang memiliki daun tidak membulat. Kemudian pada bagian selanjutnya bagian penyederhanaan dari 2B yaitu 5A dan 5B. 5A daun tunggal, 5B daun majemuk atau daun tidak tunggal. 5A daun tunggal yaitu tumbuhan Opuntia vulgaris, dan daun tidak tunggal atau majemuk yaitu daun dari tumbuhan Amaranthus. Mohon maaf pada PPT-nya itu salah penulisan, terbalik. Daun tunggal itu nomor 4 dan daun tidak tunggal atau daun majemuk itu nomor 6. Kemudian pada bagian selanjutnya, bagian penyederhanaan dari 4B yaitu 6A dan 6B. 6A daun menyirip dan 6B daun tidak menyirip.
Daun menyirip yaitu dari tumbuhan Epiphyllum. Kemudian daun tidak menyirip dari tumbuhan Dianthus plumaris. Selanjutnya kunci determinasi. 1A habitus herba, 1B habitus tidak herba, 2A simpodial, 2B percabangan monopodial, 3A akar tunggang yaitu Bougainville spectabilis, kemudian 3B akar serabut yaitu Alternanthera brasiliana, kemudian 4A daun membulat yaitu Talinum, 4B daun tidak membulat, 5A daun tunggal yaitu Amaranthus, 5B daun tidak tunggal yaitu Opuntia vulgaris, 6A daun menyirip yaitu Epiphyllum, 6B daun tidak menyirip yaitu Dianthus plumaris. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat beberapa kesalahan atau salah kata atau mungkin penjelasan yang kurang sesuai. Selebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.